Saya melihat bahwa memang dunia pertanian itu justru semakin jauh dari petani. Yang disebut petani kan dia yang menanam, dia yang mengelola, dia yang panen, dia yang jual. Artinya petani itu sebagai aktor utama kan, Petani adalah subjek harusnya. subjek gitu. Ya subjek Subjek di dunia pertanian itu di dunia subjek gitu. pertanian. Aktor utamanya itu harusnya kan Aktornya petani dia. kan. Kalau sekarang kan enggak. Yang dapat nilai tambah dari dunia pertanian itu malah bukan petani gitu loh. Kawan Minmot, kita ketemu lagi kali ini di perkebunan farm Saga Farm di daerah Kabupaten Bogor, Pak. Kabupaten Bogor. Kabupaten Bogor ya, Mas. Miliknya Mas Putro Santoso Kurniawan. Asli mana, Mas? Aslinya lahir di Solo. Lahir Solo. Iya. Lahir di Solo, sekarang berkebun di tanah Sunda. Ya. Gimana cerita aja tuh? Ya itu sebenarnya awal mulanya Panjang kan pasti ya. panjang ya. Panjang banget. Saya sekolah setelah lulus SMA itu kan sekolah di Bogor di IPB ya. Nah, cuman ngambilnya itu perikanan dan kelautan. Nah loh, lain lagi nih. Kawan Minmot, beda lagi nih. Ini nggak ada ikan-ikannya sama sekali di Iya, sini. perikanan dan kelautan. Jadi di awal-awal saya bekerja itu di lembaga yang ngurusin soal konservasi terumbu karang. Jadi nyelam di laut. Indonesia Timur kali. Indonesia Timur, jadi kebanyakan Indonesia Timur kan. Itu di Bali lah gitu. Nah, di tengah perjalanan kan saya menikah, terus istri dapat kerja di Jakarta. Akhirnya saya nyari aktivitas yang di sekitar Jabodetabek lah biar bisa nggak terpisah lah gitu. Konsepnya ngalah demi tidak Ngalah terpisah. lah, iya. Karena susah kalau jauh-jauh ya, Mas ya. Iya, karena pegawai negeri dia nggak bisa ini gitu. Oh iya. Akhirnya masih sama, saya nyangkut di lembaga yang masih ngurusin untuk kelautan ya, tapi lebih ke kebijakan kan karena di dekat pusat kan kayak gitu. Nah di situ kan banyak sekali lembaga-lembaga gitu. Selain ada lembaga kelautan juga ada pertanian. Hasil riset, hasil kajian itu outputnya buat siapa tuh, Mas, waktu itu? Yang saya bekerja Kelautan. itu untuk advokasi di DPR waktu itu ada pembentukan undang-undang pengelolaan wilayah pesisir itu loh. Dan pulau-pulau kecil, pesisir dan pulau-pulau kecil kayak gitulah. Nah itu kan memang jaringan NGO, anggotanya ada di seluruh negeri gitu. Kantor pusat jaringannya di situ di Mampang itu. Nah di situ saya juga banyak diskusi dengan teman-teman yang lain kan, karena urusan sumber daya alam tidak cuman urusan laut, urusan tanah segala macam gitu, sampai bersentuhan dengan soal pertanian. Disitulah sebenarnya saya berkenalan dengan ada namanya Kantor Federasi Serikat Petani Indonesia. Banyak diskusi segala macam kayak begitu. Gitu. Nah dari situ saya berpikir untuk bagaimana punya aktivitas langsung yang memang hidup saya dari situ. Kalau kita di lembaga untuk ekonomi. Iya, maksudnya kan beraktivitas langsung. Karena selama ini kan di lembaga, berjarak dengan mereka. Iya. Kenapa pengen beraktivitas langsung? Pertama biasa ya, waktu muda sangat idealis segala macam, kita merunut soal sumber-sumber keuangan lembaga itu segala macam, salah satunya itu. Nah, saya putuskan yang paling adil itu adalah kita memang harus bekerja dari tangan sendiri, dari kaki sendiri, dari tangan sendiri gitu. Ya, karena saya berhubungan dengan bersentuhan dengan ada semangat lembaga berdaulatnya di situ. Gitu. Terus yang paling mungkin adalah memang bertani. Minimal saya itu kan modalnya kan sewa tanah saja gitu. Punya latar belakang petani? Latar belakang petani enggak, cuman itu pernah kuliah di Institut Pertanian itu juga bukan? Enggak. Cuman kalau nenek iyalah nenek kayak gitu. Tapi kalau keluarga petani mah enggak ya. Justru itu. Lanjut. Nah dari situlah kemudian saya berpikir mau pengen jadi petani. Waktu itu pikirannya juga sangat
sederhana. Minimal kesehatan terpenuhin, pangan terpenuhin, sama pendidikan terpenuhin. Kalau jadi petani saya pikir kesehatan pasti terpenuhi karena kita aktivitasnya kan keseharian bergerak di alam. Mestinya sehat. Karena matanya pasti sehat. Oke. Makan memang waktu itu konsepnya memang kita bertani untuk menghasilkan makanan minimal untuk sendiri. Lebihnya bisa untuk kita jual kayak gitu. Makanan aman lah gitu. Oke. Oke ya. Oke, pemikiran kayak gitu ya. Kayak gitu. Satu lagi pendidikan. Hah? Pendidikan ya yang bagi saya waktu itu yang penting adalah berorganisasi. Kalau berorganisasi pasti akan ketemu berbagai macam pengetahuan dan orang apa namanya, karena kita sharing dengan banyak orang pasti network segala macam, kita pasti akan dapat banyak pengetahuan lah kayak gitu. Oke. Nah ketiga itu akan dapat dari petani itu saya nggak mikir panjang, walaupun faktanya nanti banyak ini kan, banyak apa namanya hal-hal yang dihadapi lah gitu. Ya. Tapi minimal itu dapat, saya jadi modal saya untuk berani menjadi petani lah. Oke, terus langsung kita sewa, kita coba bertani kayak gitu. Usia berapa tuh waktu itu? Itu berarti usia sekitar 27-an ya, 28-an lah. 28. Belum lama, ya. Saya menikah 26, 27, 28. Cari lahan. Iya, sewa lahan di waktu itu juga. Saya biasa kayaknya pakai intuisi terus, nggak terlalu berpikir panjang. Saya lihat misalnya saya sering jalan ke Bandung, lahannya kok subur sekali segala macam. Padahal saya di Bogor ya. Teman saya setiap Sabtu Minggu ke Bandung untuk nyari lahan segala macam. Akhirnya terus karena kepencut soal kesuburan itu di sekitar Lembang segala macam tadi itu. Oh itu subur ya. Subur sekali itu kan, tanahnya hitam. Terus di depan rumah tuh orang bukan petani nanam kobis apa segala macam, bagus gitulah. Waktu itu ngelihatnya indah banget gitu. Indah dan akan iya, enggak itu semangatnya pokoknya bertani saja waktu itu kan. Wah, gitu kan. Bolak-balik terus semakin ketemu fakta-fakta yang semakin kita bikin semakin lebih logis lah. Ini logisnya ini terlalu jauh nih. Nanti biayanya terlalu tinggi apa segala macam, terlalu capek segala macam gitu. Udah mengkalkulasi itu ya. Akhirnya setelah berjalan beberapa kali itu akhirnya mengkalkulasi itu. Carilah di apa namanya? Di Bogor, sekitar Bogor lah. Di Ciapus. Oh Ciapus dulu ya? Ciapus dulu, itu juga sama, saya main di tempat petani, terus tempatnya enak, pasti saya itu memang karena basicnya senang dengan alam itu pasti kenyamanan dulu lah, sebelum nggak ngitung-ngitungan ekonomi lah. Wah ini enak nih, subur nih, indah nih, kayak gitu kan. Itu yang pertama? Pertama itu gitu. Lama-lama juga, itu pun masih terlalu jauh gitu ternyata kan gitu kan, harus bolak-balik. Akhirnya ketemulah di Darmaga sini, dekat kampus IPB, dekat sekali kan kampus IPB itu. Nah kita di situ tuh, termasuk kemudian saya berkenalan dengan FSPI itu. Oh waktu menggarap lahan. Iya. Yang ditanam apa gitu? Sayur-sayuran, sama sayur-sayuran ini, bayam, kangkung, caisin apa kayak begitu. Di situ kemudian juga karena konsepnya dari awal terus kita diskusikan pakai konsep yang pertanian berkelanjutan tadi itu. Kita bikin itu semacam itu permakultur itu ya. Ya sebenarnya semuanya hampir sama ya, permakultur, natural farming kayak gitu. Kalau bahasa perdagangannya organik segala macam kayak gitu. Nah itu semacam gitu. Hampir semuanya hampir mirip-mirip lah kayak gitu. Nah kita brandnya aja beda-beda, namanya aja beda-beda. Namanya beda-beda, mungkin juga penekanannya beda-beda. Kalau sekarang kan lebih ke apa namanya, konservatif. Pertanian konservatif misalnya, konservasi. Artinya terjaga semua segala macam, pemulihan kembali kayak gitu. Tapi kan intinya sama bahwa kembali ke alam, karena alam kan sudah bisa bekerja dengan sistemnya kan, dengan ekosistemnya. Semuanya kan kembali ke situ. Cuman penekanannya kan macam-macam tuh. Ada yang ke mikrobiologinya, ada yang pola-pola soal apa namanya keanekaragaman hayatinya, apa yang macam-macam gitu. Nah itu kita bangun, mulai kita. Berapa lama di Ciapus? Kalau di Ciapus itu cuma setahun. Kalau di Darmaga itu sebenarnya sampai sekarang juga masih ada teman-teman kita di sana yang lanjutin. Karena saya udah ini, tapi itu dilanjutin sama teman-teman situ. Gitu. Kenapa pindah-pindah? Terutama kan karena pertama sewa ya. Sewa kan nggak ini. Makanya sejak itu saya selalu berpikir kalau untuk pertanian organik itu ya sebenarnya sih nggak bisa sewa ya. Karena kita bangun tanahnya sudah bagus, sewanya habis. Jangka panjang.
Iya. pemikirannya. Bukan jangka panjang. Kan memang harus jangka panjang kalau pertanian berkelanjutan Alami, kan. berkelanjutannya. Oke. Kan kita membangun nggak cuman sebentar. Kita bangun terus hasilnya itu jangka panjang gitu kan. Nah gitu. Nah di tengah-tengah itu kemudian ya kita sering kan bergaul dengan petani-petani di desa kan kayak gitu. Nah, kemudian ada yang menawarkan tanah gitulah, lahan gitulah kayak gitu. Ini Kayak gitu. oke. Nah, Berapa luas nih? Ini pertama 8.000. Terus 8.000 terus ada beberapa yang dijual di samping gitu saya beli langsung sebelahnya. sebelahnya Nggak- gitu nggak karena berjarak sebelahnya gitu. dan nggak luas gitu. Ah, Terus jadinya 1 hektar sekarang. sekarang 1 hektar ya. Iya. Tahun berapa tuh? 1 hektar itu tahun 13 tahun yang lalu berapa ya? 2011. Iya, pokoknya iya. Karena saya jarang mengingat itu, cuma mengingatnya kalau pas baca Facebook, oh ini Oh, iya. bangunan pertama ini. Udah Diingat- 13 tahun yang lalu. diingatkan oleh gitu. Facebook. Iya. Iya, Iya, benar. kayak gitu. Konsisten berarti ya, mulai dari Ciapus, Iya. Dramaga, sini metodenya selalu alami. Iya. Kenapa? Ya pertama tadi itu karena memang apa namanya? Kebutuhannya untuk bertani jangka panjang. Jadi nggak untuk jangka pendek saja kan. Misalnya kalau tanah kita eksploitasi setelah jangka pendek, pasti kedepannya akan membutuhkan biaya yang sangat tinggi. Pertama itu. Maksud Mas Putro ini melihat kebanyakan petani tidak dengan cara berpikir gitu jangka panjang, tapi jangka pendek. Iya rata-rata jangka pendek. Kebanyakan petani Iya. di Indonesia atau petani Apalagi- konvensional kita iya. sebut ya. Apalagi ada persoalan kepemilikan lahan. Kepemilikan Nggak punya lahan lagi, ngapain panjang-panjang dipikirkan, besok juga Oke. berpindah tangan lagi gitu. Oke. Terus kemudian ketika petani konvensional itu mereka karena mindsetnya pendek-pendek, Hmm. mungkin nggak terlalu concern dengan konservasi, Iya, tidak terlalu concern Iya. dengan tanah. Maksudnya begitu. iya. Makanya Mas memilih metodenya yang alami, pertanian Iya, alami. karena ya banyak ya saya memilih itu pertama ya salah satunya itu. Hmm. Terus salah duanya ya kita nggak ini kan apa namanya biaya untuk beli itu kan seperti bisa dihasilkan sendiri. Oke. Nah itu kan pertama bisa dihasilkan sendiri, kemudian efek jangka panjang bagi tanah kita lebih baik kayak gitu. Terus waktu itu juga berpikir soal pasar, Oke. tapi walaupun bukan yang utama, tapi berpikir juga soal pasar. Hmm. Yang bisa dinaikkan dari nilai tambah dari jual sayur ini adalah ya memang dari kalau secara brand kan organik gitu kan, harganya lebih tinggi waktu itu ya. Iya. Mikirnya di sana salah satunya kayak gitu. Ini berarti soal spek komoditas Spek komoditas sama sebenarnya kan soal untuk menambah nilai Iya. ekonominya itu. iya, ya termasuk itu nama organik itu jadi lebih tinggi kan. Secara umum kan Iya, orang iya. mikirnya gitu, harganya lebih tinggi. Terus kita bisa jual langsung. Misalnya saya jual ke perumahan, waktu itu saya bawa sendiri pas hari Minggu kayak gitu-gitu kan. Ke perumahan gitu. Kalau saya jual sayur yang sama dengan orang-orang yang jual kan berarti udah biasa saja itu, nggak akan bisa saya naikkan harga. Iya. Gitu. Nah ini saya jual sayur yang berbeda. Kualitasnya. Kualitasnya dan itu tadi bahwa itu konvensional menggunakan Ya. pestisida, saya nggak menggunakan pestisida. Oh, oke. Iya kan? Jadi sesuatu yang berbeda gitu lah. Punya kemampuan daya saingnya kuat jadinya. Daya saingnya kuat gitu. Kalau secara pasar gitu. Kalau Mas Putro sendiri ya ngelihat secara umum kondisi pertanian dan petani atau peternakan di Indonesia itu gimana sih melihatnya sekarang kondisinya? Saya melihat bahwa memang dunia pertanian itu justru semakin jauh dari petani. Dunia pertanian semakin jauh dari petani. Iya, Yang misalnya gini. semakin dekat siapa dong kalau bukan petani? Yang menyediakan sumber-sumber yang untuk bertani tadi itu, input produksi tadi itu. Misalnya gini, Industri maksudnya. salah satunya industri, iya kan. Misalnya petani itu kan harusnya kan dia yang apa namanya, yang disebut petani kan dia yang menanam, dia yang mengelola, dia yang panen, dia yang jual. Artinya petani itu sebagai aktor utama kan, Petani adalah subjek harusnya. subjek gitu. Ya subjek di Subjek di dunia pertanian itu di dunia subjek gitu. pertanian. Aktor utamanya itu harusnya kan Aktornya petani dia. kan.
Kalau sekarang kan enggak. Yang dapat nilai tambah dari dunia pertanian itu malah bukan petani gitu loh. Oke. Entah dari penyedia input produksinya, jadi penyedia input produksi itu masuk lahan segala macam gitu ya, pupuk apa segala macam gitu, termasuk sampai ke pemasarannya. Jadi paradoks sekali. Iya, jadi ya dia yang harusnya jadi pemain utama malah menjadi objek Di di pinggir. segala lini. Di pinggir, ditaruh di pinggir sekali. Iya, dan jadi objek. Jadi objek itu jadi apa namanya? Jadi bahan yang dikerjakan gitu loh. Termasuk peneliti, LSM atau apa, atau semuanya lah itu, dinas segala macam, objeknya adalah petani. Iya kan, bikin proposal, bagaimana petani bisa maju. Iya, iya. Terus bikin apa, bagaimana petani, semuanya. Di penelitian juga gitu. Misalnya dari kampus, penelitian, nanya-nanya petani, gimana sih, apa gitu semacam. Jadi objek aja lah pokoknya. Tapi nggak pernah bisa maju juga petaninya gitu. Nggak pernah menaruh posisi Memutuskan itu petani nggak bisa. menjadi subjek. Iya gitu. Jadi persoalannya di situ. Dari sejak tadi itu menyediakan benih sampai menyemai, menanam, mengolah sampai menjual nggak menjadi objek. Semuanya adalah kita diobjekin gitu. Sama orang Berarti lain. ada perubahan kultur besar sekali, Mas. Betul. Kalau zaman dulu rasanya petani dia Oh menjual iya. ke pasar. Iya, zaman dulu termasuk petani itu ya makan produknya, Ya, makan dia produknya. menjual, Ah. dia juga menjualnya, Ah. dia juga membagikan ke tetangganya, gitu kan? Dia juga menyaut, jadi pelaku utama bener lah gitu. Itu yang hilang sekarang. Sekarang hilang, sampai akhirnya kulturnya juga berubah, Kultur. pengetahuannya juga berubah, gitu. Attitude Membangun bahkan. attitude-nya juga berubah, gitu. Wah, Jadi emang luar biasa kondisi pertanian kita. apa Pak, penyebab sampai ada perubahan seperti itu, Pak? Ya, Apakah revolusi hijau ada di situ peran? ya revolusi hijau salah satu contoh ya kayak gitu kan yang akan merubah itu kan makanya disebut revolusi memang suatu perubahan yang Cepat, besar. cepat besar-besaran dan itu melibatkan dari apa namanya banyak sekali unsur gitulah Kalau istilahnya nggak salah saya, salah satu penyebab itu kan karena ada booming jumlah penduduk pasca Perang Dunia lah. Hmm. Jadi pada saat itu narasinya, kalau menurut saya, sepengetahuan saya itu adalah kebutuhan meningkat. Dan kalau tidak direvolusi, pertanian itu terjadi kelaparan segala macam gitu. Benar nggak Ya. gitu? Sebenarnya nggak terlalu begitu ya, buktinya kan gini loh apa namanya di awal itu kalau sekarang ngelihat itu misalnya di Jawa ya, kalau sekarang ngelihat kayak di Jawa itu kayak Papua zaman sekarang di Papua tuh ada yang seperti itu. Sebenarnya makanan sangat tersedia, ada kayak gitu loh. Cuman masalahnya tidak terhitung pertumbuhan ekonomi, Pak. Pertumbuhan ekonominya emang enggak. Cuman kalau soal keperluan kebutuhan pangannya ya ada gitu loh. Ya karena kan tanah masih subur dan di halamannya juga ada makanan, ada singkong, ada ubi, ada pisang. Tanyalah kakek-kakek kita zaman dulu. Kalau mau makan tinggal potong ayam di kampung, tinggal Kalau kebun bahasa pisang, segala macam. sekarangnya dulu mereka justru mandiri. Iya. Nah, tapi kan di situ kan nggak ada perdagangan kan kecil. Jadi Akhirnya pertumbuhan angka-angkanya ekonominya itu nggak angka ada. ekonominya kan nggak bisa dihitung. Oke, nggak bisa dihitung ya. Sedangkan kalau sistem yang baru ini ada jual beli benih, ada jual beli pupuk, ada jual beli komoditas segala macam itu semuanya kan bisa dihitung. Nah, untuk waktu itu kalau kita balik lagi flashback di awal-awal tahun 60 mungkin ya. Kondisi masih kayak gitu. Tapi kan ada ledakan penduduk nih. Pola kayak dulu itu masih mungkin nggak mengakomodir Ya, ledakan penduduk. sebenarnya mungkin asalkan persoalan dasarnya kan harus diselesaikan. Misalnya persoalan agraria, Oke. persoalan kepemilikan tanah, segala macam kayak gitu. Nah kalau itu kan di beberapa tempat kan nggak selesai kayak begitu, nggak selesai itu akhirnya ya walaupun tetap ya ilmu-ilmu baru produksi segala macam itu kan tetap dibutuhkan, cuman tidak terus kemudian merubah si kultur tadi itu gitu loh. Jadi ilmu kita ini bukan berdasarkan dari kondisi keadaan kita, tapi ilmu itu muncul dari orang lain lah istilahnya, diimpor lah misalnya kayak begitu loh.
Tapi kalau ilmu itu muncul dari kondisi di kita, itu sudah sejak awal kita sudah nggak jadi persoalan pupuk. Sejak awal sudah tidak jadi Karena persoalan solusinya ini. solusi yang dibutuhkan. Solusi yang dibutuhkan Dan dan persoalannya ketersediaannya real itu. real dan ketersediaan apa namanya, solusinya ada di lokal itu sebenarnya gitu loh. Misalnya pupuk, ketersediaan pupuk kan banyak bisa dibangun dari lokal itu. Tapi karena ilmu barunya yang keren adalah pupuk itu dibikin pupuk tunggal, pupuk kimia segala macam kayak gitu. Kemudian orang menganggap itulah dewa penolongnya, si pupuk kimia segala macam itu. Karena waktu itu dirasa, ini kalau nggak salah ya, dulu makanan pokok orang Indonesia itu nggak satu, nggak Iya, nasi iya, doang. betul. Ada jagung, ada ubi, ada sagu, Iya, ya kira-kira kayak gitu. iya, iya, macam-macam Kan gitu lah. dulu ada, saya pernah ke daerah Papua misalnya gitu. Ingat banget tuh saya. Iya, Orang itu makannya, maaf ya, nasi itu apa ya, membubung. iya. Lauknya ya kecil sedikit. Hmm. Mereka makan dengan happy. Terus sampai ngobrol-ngobrol gitu dibilang, oh kalau nasi ini kelas pak. Iya, Jadi kalau sagu nggak kelas, artinya keren gitu. Nah itu pengaruh nggak sehingga akhirnya jadi apa ya, komoditas yang harusnya tersedia menjadi tergantikan dengan cuma satu yang nggak siap untuk menggantikan yang lainnya. ya jadi ya sangat sangat pengaruh sekali. Sebenarnya sampai sekarang itu Jadi ada bukan beberapa. soal ledakan penduduk aja nih. Bukan, karena ya itu tadi ya, bahwa sebenarnya ketersediaan ada, cuman orang nggak bisa ngelihat bahwa itu ternyata tersedia sebenarnya karena sudah pikirannya udah dialihkan ke hal yang lain yang dianggap sesuatu yang baru, yang lebih canggih, lebih Lebih keren, tadi lebih itu. kelas gitu. Iya, karena di Papua itu saya juga pernah ke sana itu kelapa berlimpah, Iya. terus alpukat berlimpah. Sagu. Iya, terus mereka itu rusa itu masih lewat. Satu rusa itu ditombak misalnya bisa untuk satu kampung. Kampung itu kan nggak banyak orangnya Kecil, gitu. kecil. Nah, artinya kebutuhan pangan itu semuanya terpenuhi. Kalau kita ke hutan dikit, kita sudah dapat keladi, sudah dapat macam-macam kayak gitu, yang meramu itu ya, yang berbasiskan tanaman itu. Belum lagi telur maleo apa Oke. segala macam kayak gitu. Itu semuanya tersedia. Saya naik mobil, mau kencing sebentar berhenti. Ada kayak sungai kecil gitu. Udangnya sebesar-besar, Pak. Jadi siapa yang bilang, dan itu pasti terjadi di Jawa zaman dulu pas sebelum itu rusak alamnya. Tentu, Kayak tentu, gitu kan. iya. Dan itu makanan tersedia, terjaga Iya, apalagi segala macam. Indonesia ya, daerah tropis. Betul. Apa kekayaan hayatinya itu luar biasa Iya. ya, pasti ya. Iya. Cuma ada pergeseran pemikiran, persepsi, Betul. gitu ya. Iya. Nggak Ya. bermaksud menyalahkan situasi ya. Tapi terus apa caranya kalau dari Mas Teguh itu untuk bisa mengembalikan atau apa ya? Nggak membuat seperti ini situasinya gitu loh. Ya pertama setiap orang harus menyadari ya bahwa kita tuh memiliki potensi alamnya, memiliki pengetahuannya, kayak gitu kan, mengilipin budayanya, kayak gitu. Harus sadarin itu. Setelah disadarin kita akan melakukan itu, gitu. Melakukan itu ya kadang-kala kan kita banyak melakukan itu tanpa kesadaran pun kita merasa ya mohon maaf yang di Papua juga ada ilmu baru soal pertanian yang dari Jawa. Karena dia cuman karena kehidupan sehari-hari begitu, nggak menyadari bahwa itu adalah praktek yang baik. Akhirnya dia kepencut juga nih cara-cara dari Jawa misalnya gitu. Dia melihat rumput tetangga lebih hijau. Iya misalnya gitu. Dia juga bisa pakai itu juga misalnya gitu. Nah itu kesadaran itu yang perlu dikembalikan gitu loh. Kalau orang yang masih hidup, tapi kalau generasi yang terputus, ya, taruhlah kita sebut aja 50 tahun ada perubahan besar-besaran. Kira-kira kurun waktu segitu kali Iya. ya. Nah, itu kan ada yang putus tuh. Iya. Mungkin anak sekarang atau petani kan dia nggak tahu tradisi. Ya makanya kan itu juga sekarang bisa pertama bisa digali. Kemudian kalau kita pun nggak bisa menggalikan, alam terpaksa yang akan mengembalikan. Bayangin setelah kemarin ada pandemi, berapa orang yang pengen jadi petani. Berapa orang yang menyadari bahwa hidup itu nggak sekedar
soal kemewahan materi, tapi kenyamanan menghirup udara, kenyamanan sehat segala macam. Nah itu kan akhirnya alam menyadarkan bahwa oh ternyata hidup itu sebenarnya seperti ini, Itu nggak kejadian seperti yang dikejar. pas pandemi itu. Kejadian teman saya itu udah Ah, pekerja level ini ah. ikut bertani di sini akhirnya kayak gitu. Akhirnya alam yang menyadarkan. Iya, iya kalau kita membacanya Iya, iya, begitu iya. ya, walaupun nggak tahu begitu apa tidak itu membacanya, ya akhirnya ada waktunya alam yang akan menyadarkan. Take over. Kalau belum Alam yang take over. kalau belum sempat habis ya. Ya kayak gini kan orang pasti akan sadar nih bagaimana iklim berubah, bagaimana Iya, terus banjir di mana segala macam pasti orang walaupun artinya mengorbankan banyak hal ya kayak gitu. Harus ya kayak pandemi harus mengorbankan banyak berapa orang misalnya seorang jadi sadar gitu. Karena kan di alam memang yang bekerja begitu ya kadang-kadang ya. Ya. Kayak kita misalnya punya pohon alpukat tiba-tiba kena serangan ulet, Mm-mm. tapi ternyata pas daunnya habis setelah itu tumbuh buahnya banyak gitu loh. Ternyata pruning yang dilakukan alam itu adalah ulet itu. Iya, ya. Pas habis kena ulet buahnya banyak. Kalau nggak pernah kena ulet mungkin nggak ada buahnya. Kalau istilah sekarang kena batunya sendiri gitu. Terus iya. lagi. Ngobrol dulu kita. Mantap. Nah, nggak pakai gula nih. Pahit. Oke, dari kondisi kayak gitu ya, Mas Putro. Tapi masih ada nggak orang-orang kita yang masih mungkin pernah sering keliling kan ya, ketemu masyarakat yang masih menjalankan praktek-praktek pertanian alami itu. Mungkin punya cerita. Iya masih ada beberapa ya. Misalnya terakhir saya punya pengalaman ke Kalimantan itu. Di mana? Di Moratai, Kalimantan Timur. Hmm? Jadi kan di budaya bertaninya mereka itu kan budaya bertani berpindah awalnya zaman dulu itu. Oke. Dan berpindahnya itu tidak cuma sebentar, Pak. Misalnya dia di satu tempat nih, kan udah semak, udah ini kan, Ah, dibabat, ah, dibakar, kemudian tanamin tanamnya. padi, Ah. padi gogo itu, ladang. padi apa segala macam kayak gitu. Loh itu bagus, mereka cerita bagus kan. Ah, Nah ini singkat cerita ya. Nah sekarang mereka melakukan itu tidak bagus. Makanya mereka mengundang saya itu, nanya nih. nanya Ini nih. kenapa? Gitu Oh, ini aja. kenapa Terus? kok nggak bagus gitu. Oh. Setelah saya ngobrol, ya ternyata sekarang itu mereka lahannya menyempit. Kemudian nggak sempat berputar lebih lama lagi. Jadi dalam 2 tahun itu harus balik lagi ke situ. Dia sampai 7 kali biasa ya, atau sampai 7 tahun gitu, baru balik lagi ke Iya. titik pertama. Nah. Sehingga ketika balik Udah ke subur titik lagi di situ. Udah subur lagi. Nah, secara teori itu udah subur lagi. Oke. Secara praktek mereka alami begitu gitu loh. Oke, sekarang Subur cuma segala macam. Sekarang itu cuman di bawah 2 tahun gitu loh. harus balik lagi. Udah balik lagi karena lahannya sudah nggak ada di sana segala macam kayak gitu. Sudah ada tambang ini kah, udah ada sawit ini kah, udah ada apa segala macam kayak begitu. Iya. Nah, terus mereka cerita soal apa namanya adatnya yang dilakukan segala macam upacara segala macam itu. Lah saya pandang itu semuanya ilmu semua secara teoritis sebenarnya ada ilmunya gitu loh. Jadi karena mereka itu kan keluar kayak begitu itu karena mereka berinteraksi dengan alam gitu kan. Oke. Kemudian beradaptasi, kemudian dia melakukan ritual-ritual itu. Ternyata ritual-ritual itu secara keilmuan juga cocok gitu loh istilahnya. Salah satunya misalnya soal berputar tadi itu. Ah, ah. Ya dia ada kesempatan untuk recovery kan. Ya, Gitu, ada kesempatan untuk recovery gitu loh. recovery. Recovery. lahan, Ya tanah. kayak orang organik kan juga recovery 3 Iya. tahun segala macam. Dia Oke. secara alami recovery. Alam akan melakukan recovery kalau cukup waktunya gitu loh. Nah, itu kan akan bagus lagi. Kemudian dibakar kenapa nggak masalah? Terus masuk membakar pun mereka ternyata ada ritualnya, ada caranya segala macam sehingga nggak merembet ke daerah lain segala macam kayak gitu secara adat ya. Semuanya itu mereka itu apa namanya punya ilmunya gitu loh. Cuman ilmu itulah yang nggak diakui, nggak digali lah ya, sehingga nggak disadari bahwa itu ilmu yang penting. Karena itu udah terlalu banyak ilmu impor yang terlalu banyak dipaksa ilmu masuk, impor gitu. yang nggak cocok dengan Betul. situasi atau Kalau kondisi. mereka itu kenapa cocok? di Karena sini. mereka beradaptasi menjadi bagian dari ekosistem hutan itu. Karena mereka beradaptasi, belajar lama itu ya, mengamati lama Iya. gitu ya. Kalau sekarang harusnya kan hal-hal seperti itu tetap dilakukan tapi bisa diperpendek Oke. dengan ya. ilmu pengetahuan. Kita Tapi kombinasi. basisnya adalah dari lokalitas, dari alam kita, bukan dari impor gitu loh. Karena yang paling pas tentu ya, Iya di situ gitu loh. oke. Ilmu di situ harus muncul dari situ gitu loh.
Ya. Jangan nih kita mau mempelajari masalah di situ tapi ilmunya dari luar gitu. Ya karena mungkin berbeda situasi, Mungkin situasinya berbeda, kondisinya gitu ya, ya oke. Nah sekarang udah diakui, udah di luar pasti benar, akhirnya malah orang berubah yang di situ malah pelajari itu, akhirnya melakukan itu Memaksa. dalam keadaan yang jangka waktu tertentu akhirnya malah rusak gitu. Oke. Ya pengalaman revolusi hijau kan, pertama kan soal sembada beras. Ya, Ya bagaimana tanahnya masih bagus, kemudian dikasih pupuk kimia pasti bagus lah. Tapi kesini semakin miskin tanahnya. Lah terbuktinya nggak berkelanjutan kan setelah di sini. Pas kemarin juga masih belum ada perdebatan yang berkelanjutan apa enggak gitu. setelah sekian lama. Iya gitu. Karena efek dari penggunaan pupuk Iya, kimia itu iya. Dan itu kan merubah kultur. berubah. Nah, Sorry, kultur siapa nih? kultur masyarakat. Bahkan sampai ke situ. Iya. Kultur Perilaku. masyarakat, kultur petani. Kalau saya sebagai petani kan yang saya pahami kan Misalnya kayak gimana? dulu itu sebenarnya pupuk bagus tuh kimia cukup, kandungan kimia ya, bukan kimia ini. Kandungan kimia, Kandungan di, kimia tanahnya. di tanah itu cukup, apa namanya, terus kandungan biologinya cukup, itu akan menghasilkan tanah yang bagus, gitu kan. Kombinasi itu Mm-mm. yang seimbang. Iya. Lah kemudian datanglah pupuk kimia. Diintervensi. Kasih urea misalnya gitu Iya. kan. Bagus. Dia pikir yang bikin bagus tuh ureanya saja. Akhirnya besok ngasih urea terus, nggak dikasih pupuk kandang, nggak dikasih kompos, nggak apa. Udah nggak ada lagi tuh kultur ngasih pupuk kandang, dikasih urea bagus kok. Des terus gitu kan. Tinggal begini-begini aja. Ya memang bagus pertama-tama Iya, bagus, iya. tahun pertama kedua. Tapi lama-lama C organiknya kan berkurang di dalam tanah itu karena nggak ada masuk bahan organik, masuknya kimia terus. Kimia terus. Iya kan. Nah, kulturnya berubah bahwa yang ya itu bertani itu ya setiap seminggu sekali nyebar urea segala macam Itu gitu. yang ada di kepala. Oh iya, Oke. jadi nggak merasa bahwa mengembalikan C organik tadi penting gitu. Mengembalikan serasa itu penting, mengembalikan kohe itu penting, nggak ngerasa itu. Lah akhirnya semakin ini kan, belum lagi bahwa gampang, yang dulu biasanya harus bikin, Dulu, ngumpulin, Iya. Ada ya waktu tinggal dulu. beli gitu kan. Nah, tinggal beli. Tapi dengan kita beli taburin. itu ternyata jadi jebakan juga. Dengan beli itu ternyata jadi jebakan, jebakan secara kultur keseharian, aktivitas keseharian, sama jebakan secara ekonomi. Secara ekonomi melahirkan persoalan-persoalan lagi tuh. Melahirkan persoalan-persoalan Pinjam lagi. uang Iya, itu. atau di apa namanya ijon segala macam hasil. Karena butuh cepat kan. Butuh cepat. Gitu. Akhirnya ijon segala macam. Nah itu implikasinya kan panjang, Kemana-mana. kemana-mana. Itu yang terjadi sekarang. Jual tanahnya lah akhirnya sedikit-sedikit kan buat modalin ini gitu. Berkurang lah. Belum lagi karena nggak terlalu menguntung jadi petani, anaknya nggak mau jadi petani. Iya. Terus diwariskan, dijual bukan untuk lahan pertanian. Wah itu kan semuanya persoalannya jadi satu, jadi semakin nggak menarik pertanian itu kan. Semakin ditinggalkan. Makin ditinggalkan gara-gara persoalan dasarnya di situ. Kalau soal Panjang racun, ya putaran apa lingkaran persoalannya ya kawan Minmot. Jadi nggak sesederhana yang terlihat di permukaan. Memang kita harus Iya. mendalami betul. persoalan-persoalan dari hulunya gitu ya. Betul. Seperti kondisi sekarang nih. Ya. Nah, upaya kalau dari Mas pribadi ya untuk mengembalikan mereka untuk kembali lagi. Itu mereka kan udah ketutup sekian lama. Kultur budaya mereka juga udah berubah. Cara menanam atau bahkan mindset. Ya. Mindsetnya artinya sekarang yang cepat ngasilin uang cepat kayak gitu. Tapi itu kan cost salah satunya Iya. gitu kan. Dan selain cost tentu merusak Ya. ekosistem, Iya. merusak tanah, Iya. merusak alam segala macam. Nimbulin persoalan lagi gitu. Nah, udah punya ide atau apa kira-kira yang bisa dilakuin ya? Lepas dari nanti urusan ada regulator, ada Iya, pemerintah iya. nanti dari Satu-satunya cara kita harus mengembalikan praktek itu. Kalau kita yakin, kita menyadari bahwa itu memang bagus, harus kita lakukan. Tidak bisa cukup untuk kampanye, tapi harus ada yang melakukan gitu lah. Makanya saya bertani Praktisi itu juga. ya, karena saya mau melakukan itu. Modelnya sekarang kita nggak bisa ngomong doang tanpa kita melakukan gitu. Sebenarnya petani itu kan kebiasaannya kan mudah. Kalau tetangganya berhasil kan dia pengen ikut aja gitu kan. Iya pasti gitu. Di mana-mana kan begitu kan. Iya. Nah, ini kan tinggal kita perbanyak praktek-praktek itu. Praktek-praktek pertanian yang baik tadi itu harus diperbanyak. Diperbanyak secara melakukannya apa diperbanyak secara kayak gini broadcastnya gitu. Iya, iya. Ya kan, jadi orang semakin yakin dan percaya diri.
Nah, kemudian karena sekarang itu kondisinya juga sudah banyak berubah, kita harus melakukannya, semakin kita melakukan bersama-sama semakin mudah. Artinya berkelompok itu apa namanya, jadi keharusan gitu loh. Karena memang Dengan berkelompok ya? dengan Untuk berkelompok, situasi sekarang ini? iya. Karena kan kalau kita terjebak sendiri-sendiri pasti kita muter aja di persoalan ekonominya sendiri. Oke. Nggak sempat akan bisa keluar dari situ. Jadi ada gium bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh juga cocok untuk... Wah, itu cocok sekali. Karena ya bayangin aja kita nyangkul dari pagi sampai sore terus dijual murah, akhirnya kita harus nyangkul lagi besok lebih cepat lagi gitu kan. Akhirnya kita nggak sempat berpikir, nggak sempat menyadari, nggak bersempat apa namanya sharing dengan teman-teman yang lain, nggak sempat menilai nasib kita sendiri juga nggak sempat gitu. Yang penting Itu kondisinya sekarang. kondisinya begitu, orang itu kayak lari, kayak hamster itu tahu kan, lari di kenceng-kencengnya tapi tetap nggak nyampe-nyampe gitu. Nah kalau minimal kita sempat ngobrol segala macam kan bisa saling menyadarkan minimal kan gitu. Ngobrol, punya waktu untuk Iya. ngobrol, menyediakan waktu Ya, untuk ngobrol. misal hal-hal yang sulit itu bisa dilakukan bersama. Misalnya bikin Berkelompok. pupuk sulit, kita datangkan bersama, kita Jadi basis falsafah kita bergotong royong itu justru di situ dibutuhkan. iya Untuk step pertamanya itu. betul. Sebenarnya nggak cuma pertama, sebenarnya malah semakin besar juga semakin lebih dibutuhkan lagi. Akan semakin dibutuhkan. Oh iya. Iya. Heeh. Ya kalau sekarang gitu kan, kalau petani dengan kultur sekarang untuk olah, untuk tanam, untuk panen pasti bayar, Iya. cari orang gitu, upah. Iya. Dulu kan enggak ya? Dulu nggak, mereka ada namanya Giliran. liliuran, kayak arisan apa segala macam gitu. Padahal itu aja udah bisa ngurangin Iya. kos lah pasti ya. Ya sebenarnya salah satunya yang konkret sekarang kan misalnya kita bisa bikin pupuk cair bersama-sama, kemudian nanti dipakai bersama, dibagi gitu lah istilahnya. Karena kalau bikin sendiri mereka merasa nggak sempat, merasa apa kayak gitu kan, merasa Oke, gitu. ya itu tadi harinya ya penuh gitu loh, Iya, kayak gitu loh. Diatur ya, bikin pengaturan untuk bergilir. tuh. Iya. Oh, Ya yang terpenting justru termasuk budaya musyawarah juga hilang gitu loh. Karena semuanya merasa ini adalah persoalan individu. Persoalan masing-masing yang dihadapi. Ngapain ini ya persoalan, kenapa dia miskin pun mungkin persoalan dianggapnya persoalan ya nasibku aja miskin gitu loh. Aku aja nggak punya tanah segala macam gitu. Padahal kan tidak ada kondisi yang mengharuskan begitu gitu. iya. Banyakin ngobrol harusnya ya. Salah satunya banyakin ngobrol dan praktek. Praktek. Praktek-prakteknya berbagai itu. Iya, iya, Misalnya iya, sekarang ada persoalan permasalahan, di dalam obrolan itu bagaimana kita menyelesaikan permasalahan Langsung itu. praktekin. Bagaimana kita pupuk nih susah segala macam, kalau apa namanya beli sekolah segala macam. Bagaimana kita bikin bareng-bareng, kalau yang berat dibikin bareng-bareng, yang bisa sendiri gitu. Nah, terus kemudian hubungan di semua aspek pertanian itu dari petani, mungkin pelapak atau apa, terus sampai ke pasar, sampai ke tangan konsumen. Itu kan mestinya setiap pihak di situ mendapat keuntungan yang fair. Iya. Mas Putro gimana ngeliat kondisi sekarang? Ya ini kan sebenarnya ada daya tarik, ada daya dorong lah di tingkat. Kita nggak ngomong ilmiah datanya, enggak. Ini Oh, iya. pengalaman, Iya. laporan pandangan mata atau gitulah. Nah, selama ini sebenarnya kan kalau orang melihat tengkulak melakukan itu kan karena dia juga beradaptasi dengan keadaan sebenarnya. Kenapa ada tengkulak? Karena nggak ada alternatif lain. Dan ada peluang di sini. Dan ada peluang di situ. Petani itu di suatu desa terpencil nggak ada tengkulak misalnya, dia kan kebingungan bawa barangnya. Saya karena nggak ada kelompok juga kan. Dia udah sibuk di kebun, terus mau siapa yang bawa barangnya, siapa yang ngumpulinnya, siapa yang segala macam kayak gitu. Lah kondisi kelemahan yang terjadi itulah yang dianggap sebagai peluang bisnis oleh tengkulak, kayak gitu kan. Nah hal-hal yang seperti itu kan sebenarnya dengan berkelompok tadi kita kan bisa berapa namanya, bisa bagi tugas tadi istilahnya. Bagi tugas ya, mungkin ada yang nyangkul, Iya. ada yang nganterin, Iya. ada yang nyari pasarnya. Maksudnya gitu. Betul, maksudnya begitu. Karena Harus pengalaman saya sendiri terintegrasi begitu. seperti itu, Iya, tepat pengalaman begitu. sendiri begitu. Karena kalau saya juga pernah kan, pasar juga, di kebun juga keteteran, Pak.
Nggak Pas saya cukup ngurusin waktu, pasar, ngos-ngosan. pas ngurusin pasar, produk jadi nggak ada. Oke. Karena lu lupa nggak di Iya, kita inilah, tinggalin. tinggalin lah gitu. Nah. Padahal pasar butuh produk. Kalau Oke. dalam kondisi kekinian ya. Oke. Pasar butuh produk yang rutin, spek tertentu segala macam kayak begitu. Nah, ini kalau tidak dengan apa namanya sistem manajemen yang baik itu kan apa namanya nggak akan bisa gitu kan. Makanya petani itu menyerahkan manajemennya ke tengkulak. Tapi karena tengkulak itu adalah orang lain dan dia bisa apa namanya megang kuncinya tadi itu, kayak gitu, akhirnya dia bisa menutup informasi apa segala macam. Mestinya tengkulak itu dari kelompok Kita mereka. yang bangun gitu. Atau kalau ada sekarang kondisi sekarang tengkulak itu kita tarik jadi kelompok kita. Betul. Itu memungkinkan mestinya. Mestinya memungkinkan kalau memang ini Ada kesadaran bersama. bersatu. Iya, kalau enggak kan hubungannya masing-masing. Biar murah dia nawar sini, nawar sini, nawar sini. Iya. Iya. Terpecah kan? Iya. Tapi kalau ini satu harga mau ditawar-tawar nggak mau lah, ini ada satu orang yang ini gitu. Iya. Kan akhirnya kuat bergennya gitu. Jadi sila ketiga Pancasila itu memang Wah, harusnya nyata begitu itu Pancasila dijalankan. itu, Pak. Iya. Iya. Ya bayangin Pak, Iya, perusahaan besar aja melakukan apa namanya dia Iya, menyatu penggabungan itu semua. segala macam untuk menguasai pasar kok. Oh iya. Ya kapitalis besar aja melakukan Iya, itu. Jadi Transnational kapitalis corporation aja melakukan itu. Internasional atau kapitalis besar Ya, itu itu yang menguasai, itu sebenarnya melakukan mengamalkan Pancasila, Ah, itu sila dia. ketiga itu, Pak. Itu dia. Kenapa kita jadi enggak ya? Betul. Kebayang ya, kawan Minmot ya. Jadi ironis ya. Oh, iya, gitu. Berarti kan memang persatuan itu kan sebuah kondisi yang harus dilakukan kalau untuk menang gitu. Bahkan di sektor pertanian. Sektor pertanian malah Pak penting. Iya. Itu mungkin mau nggak mau jalannya yang sekarang ya, solusinya. Solusinya itu. Nggak ada hal lain, cara lain gitu. Ya, Lebih baik. cara-caranya kan banyak ya. Iya, Cara-caranya kan banyak. Bisa dengan praktek tadi itu, bisa dengan mengorganisir pasar, kemudian mengorganisir produsen, bisa mengorganisir konsumen sehingga bisa ketemu antara produsen dengan konsumen segala macam. Tapi kayak itu gitu. nanti dianggap anti demokrasi nggak, anti pasar bebas nggak ntar? Justru itu demokrasi itu. Maksudnya gimana? Ya kalau itu nggak, kalau sekarang kan konsepnya lepas ke pasar gitu, persaingan bebas. Ya, saya nggak kurang paham itu ya. Maksudnya gini. Nggak, ini di tingkat kecamatan lah misalnya gitu. Iya. Ya memang di dalam pasar itu kan orang pengen kuat kan gitu kan. Tapi kan seperti dalam undang-undang kita kan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berarti rakyat yang banyak itu, kalau itu yang menentukan kan tujuannya itu. Nah kalau misalnya rakyat yang banyak yang menguasai kan nggak apa-apa. Toh demokrasi kita juga demokrasi yang terbanyak gitu kan. Ya ini misalnya nih petani yang banyak berkumpul bersatu kemudian gitu kan, terus memutuskan pasarnya segala macam itu. Nah, itu udah demokrasi karena memang mengorganisir yang terbanyak kan, dan nanti yang akan mendapat keuntungan kan orang banyak. Jadi memang di kita itu terjadi dualisme besar gitu. Kalau untuk suara utuh besar. Iya. Tapi kalau untuk ginian Iya. nggak usah, Iya. main sendiri-sendiri aja. Tapi maksud saya yang itu tadi yang apa dengan berkelompok itu jadi anti demokrasi itu justru enggak. Justru enggak. Karena itu kan yang dapat untung kan semakin banyak orang. Yang petani yang anggota kelompok itu dapat untung. Tidak ada satu orang yang menghisap dari banyak orang. Gitu loh. Oh, iya. Yang enggak demokrasi kan satu pedagang menghisap banyak petani. Gitu kan. Kalau ini kan petani dapat keuntungan dari kegiatan yang bersama-sama ini. Iya, gitu. artinya kita nggak bermaksud untuk melarang orang berbisnis. Iya. Tapi yang kita minta adalah itu adil. Fair, adil. Itu Gitu. fair. Betul. Harusnya fair. Intinya kan di situ. Fair trade. Ya, kalau untuk fair itu kan tetap aja harus kuat kan. Iya. Orang yang kebanyakan itu. Iya. Itu. Yang katakanlah kalau ini misalnya yang menjadi subjek itu, yang disebut fair kan artinya subjek itu kan mendapatkan yang layak kan. Iya. Yang subjeknya petani, masa petani malah mendapatkan yang paling kecil gitu. Ya itu dia tadi. Heeh. Menempatkan di porsinya masing-masing. Betul. berarti kan. Heeh. Oke. Jangan Nah, ini balik-balik. betul. Jangan melawan hukum alam. Makanya yang misalnya kayak sekarang datanya orang terkaya menguasai berapa, Iya. jangan begitu gitu kan. Iya. Soal menguasai ya nggak apa-apa. Kalau orang banyak menguasai banyak kan nggak apa-apa, Iya. gitu loh.
bukan masalah penguasaannya kan, tapi soal siapa yang menguasai kan. Kalau rakyat yang menguasai Rakyat, harusnya gitu. begitu. Nah, kan gitu. Kita balik lagi Ya. ke itu kan kita lihat situasi pertanyaan tadi itu situasi Makro ya lah ya. makronya seperti apa. Nah, terus yang Mas Putro sendiri lakukan sejak 2011 itu sampai sekarang gimana perjalanannya, Mas? Hasilnya atau dampaknya Hmm. ke ya ini sebuah desa gitu ya, Ya. atau apalah gitu. Udah ini bukan soal seberapa banyak tapi bukan seberapa besar tapi manfaat gitu hasilnya gitu. Ya. Gimana? Ya, apa namanya? Ada beberapa memang kerjaan yang dilakukan oleh tingkat komunitas gitu ya. Jadi minimal kita sudah bisa beberapa orang bersama-sama gitu untuk melakukan hal yang sama itu. Misalnya ya di sini ada beberapa petani yang kita melakukan pemasaran bersama. Termasuk di Darmaga sana juga ada misalnya kayak gitu. Nah, itu mau kita perbanyak hal yang seperti itu gitu loh. Oh, itu udah terjadi sekarang. Iya. Karena kita misalnya kita kirim yang di warung tadi itu. Kalau dari satu petani Subang nggak akan bisa lengkap dan rutin gitu. Jadi dari sini ngirim dan apa, rutin, sana oke. kayak gitu. Secara ini ya praktisnya ya. Tapi udah bisa tuh semangatnya kompak gitu ya. Iya. Untuk misalnya Tinggal harga, tinggal segala tantangannya kan memperluas itu gitu kan. Memperbanyak. Memperbanyak itu. memperluas, memperlebar komunitas itu, Iya. kelompok itu. Dan satu lagi yang jadi bagian penting yang harusnya terlibat adalah konsumen kan. Maksudnya gimana tuh? Ya kita kan memproduksi sesuatu yang akan dikonsumsi. Oke. Berarti sebenarnya subjeknya itu sebenarnya yang memproduksi sama yang mengkonsumsi. Yang jadi subjek itu sebenarnya petani dan konsumen gitu kan. Nah, harapan saya memang kita berhubungan dengan kelompok konsumen, kelompok petani berhubungan dengan kelompok konsumen gitu loh. Sehingga bisa memutuskan pangan apa yang kita produksi, kualitasnya seperti apa, dengan cara apa kayak gitu. Jadi bisa tepat sasaran. Ya, jadi tidak hanya mekanisme pasar yang bekerja gitu loh. Tapi di situ memang ada ketemu para subjek itu. Bisa itu. Sesuatu yang mustahil apa enggak? Sebenarnya bisa, karena kan kita ini kan ya sama, tapi memang harus ada yang mengerjakan ya. Ah, Yang kayak petani ini harus ada yang mengorganisir misalnya gitu. Ada yang memulai untuk melakukan itu. Di tingkat konsumen juga harus ada, mereka kan butuh kan gitu. Butuh makan, makanya butuh yang terbaik. Kayak gitu segala macam kan. Nah itu kan mereka juga nggak ada pilihan yang sekarang ini. Yang ada di pasar, di supermarket, nggak ada oh, model mereka lain. juga nggak punya itu ya? Iya, Apa yang sama. tersedia juga? Iya. Artinya nggak kita juga harus masuk ke mereka. untuk ketemu sebenarnya kita selesaikan Kamu perlu masalah apa? Lu perlu- masalah food system ini seperti apa sehingga kamu bisa makan yang terbaik, aku bisa produksi yang terbaik. Udah ada negara yang bisa ngelakuin itu. Kalau di luar negeri itu namanya kalau nggak salah CSA ya, Community Supported Agriculture. Oke. Kayak gimana tuh, Mas? Jadi ada kelompok konsumen gitu kan, terus ini ada kelompok produsen menyepakati Hmm. macam-macam ya soal apa yang mau ditanam, apa segala macam gitu. Akhirnya ini kan kalau sekarang bahasa sekarang itu kan ketelusuran ya. Jadi bisa ditelusuri, kamu makan bayam ini bayam dari mana gitu. Akhirnya gitu. Akhirnya dia juga yakin bahwa ditanam secara benar segala macam kayak gitu. Oh, iya. Itu udah ada ya? Udah ada, terus nanti bisa sebulan sekali pertemuan gitu. Pertemuan nggak harus pertemuan semuanya, ada wakilnya kan, Perwakilan, segala macam ya. Kalau kita misalnya apa Yayasan Konsumen Indonesia apa sih? Ya LKI dulu. Ya LKI misalnya kayak gitu Masih ya ada bisa. Enggak tahu enggak ada kan. Tapi kan ini bisa misalnya ibu-ibu PKK mana Bisa, gitu kan, ya, kayak ya, gitu ya, kan. ya, ya, ya. Kan banyak ibu-ibu yang sebenarnya nganggur-nganggur itu kan bisa ngurusin itu gitu loh, bisa berperan itu di yang ibu-ibu rumah tangga itu Iya, kan. mewakili masyarakat lah. Mewakili Bertemu konsumen dengan gitu kan. Produsen. Terus kita petani, diskusi kayak gitu. Cuman ya harus ada kerjaan lain sih. Karena petani kan dulu saya pernah melakukan itu, terus berhentinya gara-gara ya itu keteteran Waktu kerjaan di kebun. keteteran. Sedangkan yang di konsumen belum siap itu ya mereka belum siap apa namanya mengatur diri gitu. Tapi itu mestinya bisa. Mestinya bisa, potensinya besar kan, ibu-ibu itu ada, PKK ada, Dharma Wanita ada, macam-macam lah yang model-model gitu loh. Iya, iya. Dan mereka ngurusin rumah tangga. Salah satunya makan kan harus jadi bagian penting dalam urusan rumah tangga kan. Oke. Terus saya mau inget nih, Mas kan juga beberapa kali ya pergi ke luar negeri gitu Iya, kan. iya. Saya mau tahu sih kalau petani di tempat di negara, misalnya pernah ke Italia kan,
itu mereka gimana sih? Mungkin pernah dengan mereka kan, mungkin Iya, pernah iya. live in segala Iya, macam iya, di iya. di keluarga petani gitu.